Hai, salam berjumpa kembali bersama dengan Watitir pada hari ini, hari ke-9 di masa kita Perintah Kawalan Pergerakan yang kedua ini. Para sahabat, para YouTuber dan kawan-kawan di luar di sana, terima kasih karena sudah melihat dan menyaksikan video dari hari pertama hingga hari kemarin. Dan sampai pada saat hari yang ke-9 ini, saya ingin berbicara, menyambung sedikit perbicaraan tentang kebahagiaan yang sudah pun saya bicarakan sewaktu hari pertama dan juga hari kedua. Dan Anda boleh menyaksikan, Anda boleh melihat kembali untuk mendengarkan dan menyaksikan video tentang kebahagiaan pada masa itu. Dan sekarang saya ingin melanjutkan mengenai dengan kebahagiaan itu, karena kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari oleh setiap pribadi manusia yang hidup di dunia ini. Siapa manusia yang tidak mau mencari kebahagiaan, dan siapa yang tidak mau kebahagiaan? Pasti semua pun menginginkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Saya juga menginginkan kebahagiaan, Anda juga menginginkan kebahagiaan, dan kita semua pasti menginginkan kebahagiaan itu. Masing-masing dari kita mungkin memiliki konsep dan pengertian yang berlainan mengenai ataupun tentang kebahagiaan itu. Dan kita memiliki cara dan kita memiliki usaha tersendiri untuk mencari dan mencapai kebahagiaan itu. Banyak orang yang mengatakan kebahagiaan itu harus dikejar. Kebahagiaan itu adalah tujuan hidup. Namun sesetengah orang pula mengatakan kebahagiaan itu bukan sesuatu yang perlu kita kejar, tetapi kebahagiaan itu ada pada masa sekarang dan boleh kita nikmati pada masa sekarang ini, di mana kita melakukan proses itu. Di situ kita boleh merasakan dan menikmati kebahagiaan. Sebab itu banyak orang mengatakan jalan untuk menuju kebahagiaan adalah berbahagia sepanjang perjalanan itu. Jadi kita tidak perlu menunggu bila mana kita boleh sampai ataupun bila mana kita tiba di destinasi atau bila mana kita dapat memenuhi ataupun mencapai cita-cita ataupun impian kita, barulah kita dapat mengatakan bahwa saya berbahagia. Tidak. Kita akan bahagia ketika selama proses kita mencapai cita-cita itu, kita mampu mengenakan sikap yang tepat, mengambil sikap yang dapat menerima, yang dapat mengolah segala pengalaman menjadi sesuatu yang positif, menjadi sesuatu yang sangat berguna di dalam diri, di dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah bagaimana kita menyikapi ataupun bagaimana kita bertindak balas dan memberi respon terhadap seluruh pengalaman hidup, seluruh segala sesuatu yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa kebahagiaan itu memerlukan modal atau kebahagiaan itu memerlukan duit ataupun harta. Ya memang, harta itu boleh menjadikan kita bahagia, uang ataupun duit boleh menjadikan kita bahagia, namun harta ataupun duit itu bukan tujuan dan bukan kebahagiaan itu sendiri. Harta dan semua yang kita capai, semua yang kita miliki itu adalah sarana bagi kita yang dapat membantu kita merasakan kebahagiaan, dan kita boleh manfaatkannya untuk merasakan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Namun ketika kita tidak dapat memanfaatkan apa yang kita miliki itu untuk membahagiakan diri kita, itu sama saja kita tidak dapat merasakan kebahagiaan itu. Jadi kebahagiaan itu bukan soal berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi kebahagiaan adalah soal bagaimana kita memberi respon, bagaimana kita bertindak, dan itu semua soal sikap kita terhadap segala situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi. Dan mungkin pada saat ini kita semua berpikir bahwa bagaimana mungkin kita dapat bahagia dalam hidup, karena pada saat ini kita masih dalam suasana pandemik COVID-19 yang semakin hari nampaknya semakin merisaukan. Jadi para sahabat, para YouTuber dan kawan-kawan, bahagia itu bukan soal ketakutan terhadap sesuatu di luar di sana, tetapi
kebahagiaan itu adalah bagaimana kita bertindak balas, bagaimana kita memberi respon, bagaimana kita bersikap terhadap sesuatu peristiwa, sesuatu hal, sesuatu keadaan yang sedang terjadi ataupun menimpa di dalam diri kita. Nah, tetapi di sini perlu ada konsep dan pemahaman yang betul bahwa bukan segala situasi dan keadaan itu dapat membahagiakan kita. Mungkin sesuatu peristiwa itu membuatkan kita sedih, tapi setelah kita mengalami kesedihan, kita tidak mau terus-menerus tenggelam di dalam kesedihan. Kita tidak mau terus-menerus hanyut di dalam keperitan, hanyut di dalam penderitaan kita. Jadi bahagia itu sebenarnya memiliki banyak sudut yang perlu kita pahami, perlu kita selami, supaya kita memiliki konsep yang tepat tentang kebahagiaan dan sekaligus kita dapat memanfaatkannya untuk bahagia di dalam kehidupan kita. Maka tugas pertama kita untuk mencapai kebahagiaan adalah memahami apa sebenarnya arti dari sebuah kebahagiaan itu. Jadi di musim pandemi COVID-19 ini pun kita melihat jumlah case ataupun jumlah positif semakin merisaukan. Namun pada masa yang sama, marilah kita terus ikuti SOP. Karena SOP ini merupakan satu panduan, satu pedoman, dan satu cara bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan semasa musim pandemik COVID-19 ini. Jadi saudara dan saudari, para sahabat di sana, memang perasaan takut, cemas, kecewa itu memang ada. Tapi janganlah kita hanyut di dalam perasaan takut, kecewa, sedih, mungkin marah juga ada. Tapi jangan kita hanyut dalam perasaan itu. Mari kita olah pengalaman kita pada masa ini supaya semuanya itu menjadi pengalaman yang indah, pengalaman yang dapat memberi kebahagiaan kepada kita. Karena sesungguhnya setiap pengalaman itu mempunyai sisi yang baik ketika kita mampu merenung dan merefleksikannya di dalam diri kita sendiri. Jangan kita melihat sisi negatif ataupun sisi gelap dari sebuah pengalaman itu. Tetapi mari kita buka pikiran dan wawasan kita. Kita lihat juga dan kita renung, kita refleksikan sisi baik dari seluruh pengalaman yang kita miliki itu. Baik itu pengalaman yang tidak baik, pengalaman yang pahit, pengalaman yang buruk, maupun pengalaman yang baik, semuanya itu memiliki nilai yang jauh lebih sempurna, yang jauh lebih menyenangkan ketika kita mampu merenung, merefleksikannya di dalam diri kita. Tentu saja kita refleksikannya berdasarkan dengan iman dan kepercayaan kita kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Karena Tuhan itu selalu ada dan sentiasa untuk kita umat manusia, dan sentiasa memiliki belas kasihan dan kemurahan hatinya kepada kita, apalagi kepada kita yang mau percaya dan berserah diri dan memohon berdoa kepadanya. Maka sementara pandemik COVID-19 ini dan sementara banyak bencana yang terjadi, banjir, tanah runtuh, dan macam-macam lagi yang lain, mari kita terus eratkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita teruskan berdoa, memohon bantuan, kekuatan, dan kebijaksanaan, serta kita memohon perlindungan. Dan yang paling penting adalah supaya kita dapat menghadapi dan menerima segala situasi keadaan yang kita hadapi dalam hidup ini dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang besar. Supaya kita mampu mengolah semua pengalaman itu menjadi sebuah pengalaman yang baru, sebuah pengalaman yang menyenangkan, dan sebuah pengalaman yang memberi kita kebahagiaan. Tidak ada yang mustahil jika kita benar-benar ingin melakukannya dan ingin memohon dan meminta kepada Tuhan. Jadi para sahabat, saudara dan saudari di sana, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Watitir dan juga like, follow page FB Watitir. Ikuti dan saksikan juga video yang selanjutnya pada hari esok. Lalu itu, jumpa lagi di hari esok.